Di masa pandemik ini nih ya, gue ngerasa orang-orang tuh Mm-mm. ya kita, maksudnya kalau gue mikirnya jangan cuman mikir, aduh gue nggak bisa ini pandemik ini gue nggak bisa jalan-jalan. Padahal banyak banyak banget hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ayu di podcast Ayu Cerita. Gak kerasa kita udah memasuki bulan ketiga di tahun 2021 nih. Dan ini artinya genap 1 tahun kita sudah melalui masa pandemi ini. 1 tahun yang mungkin gak akan bisa kita lupain dalam perjalanan hidup ini. Karena banyak hal yang terjadi dan banyak perubahan yang serba cepat, yang mau nggak mau tuh kita akhirnya berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Dan kalau aku pribadi, banyak pelajaran yang aku dapatkan dari masa pandemi ini. Khususnya ya pelajaran hidup. Di masa pandemi ini berasa banget kalau masa ini adalah momennya untuk melatih dua sifat yang sering banget dalam keseharian itu kita dengar, yaitu sabar dan syukur. Seperti yang kita tahu nih teman cerita, di masa pandemi ini hampir semua sektor terkena dampaknya. Setahun sudah pandemi ini hadir di perjalanan hidup kita. Dan aku jadi penasaran, ingin tahu nih apa yang terjadi sama orang-orang di sekitarku. Khususnya yang terkait dengan pekerjaan, karir, atau bisnis teman-temanku. Kira-kira terkena dampaknya juga nggak sih di masa pandemi ini? Dan aku mau tahu nih respon dari teman-temanku bagaimana mereka menyikapi masa pandemi ini. Jadi di episode kali ini aku mau ngobrol sama salah satu temanku terkait dengan masa pandemi ini. Langsung aja kita sapa tamuku di episode kali ini. Assalamualaikum Iyas. Waalaikumsalam Ayu. Apa kabar yuk? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini nih ya, gue tuh mau nanya. Kalau kemarin kan gue sempat lempar pertanyaan, apa sih dampak pandemi terhadap pekerjaan atau karir kalian? Karena menurut gue sebenarnya semua sektor kena kan, Iya. khususnya ekonomi. Nah, ini kan berhubungan langsung dengan pekerjaan biasanya. Kalau gue gimana dong? Gue ibu rumah tangga pekerjaannya. Lo bisa jelasin dulu nggak profesi lo apa? Karena kan di sini tuh gue juga mau ngobrol sama beberapa temen yang berbeda profesi. Oke. Jadi gue itu memang sudah semenjak nikah udah jadi ibu rumah tangga full, benar-benar full time. Tapi memang sebelumnya itu pas awal-awal nikah sempat jualan, pesenan segala macam, tapi akhirnya setelah punya anak stop sama sekali, gue nggak ada bisnis apapun. Jadi benar-benar full ibu rumah tangga sambil yang ngajarin anak-anak. Apalagi ditambah pandemi kayak gini kan, anak gue yang harusnya sekolah nggak, gue cancel lah sekolah, gue postpone, jadi sekolah di rumah sama gue, homeschooling. Jadi yang memang bikin gue nggak bisa usaha apapun gitu. Nah pas awal pandemik itu gue inget banget, pas awal pandemik gue yang biasanya ketemu sama keluarga besar gue sebulan sekali arisan itu nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu. Akhirnya gue mau kasih apa gitu ya ke keluarga gue semuanya gitu ya, buat ganti kalau kita tuh ya pengen kita tetap keep in touch lah gitu. Akhirnya karena gue bisanya masak dan suami gue alhamdulillah WFH, jadi bisa paling nggak di rumah nemenin anak-anak. Gue bikin masakan tuh, gue bikin ingat pertama adalah gue bikin risol, pikir yang bisa semuanya doyan, yang gampang. Akhirnya gue bikin risol kalau nggak salah hampir 200 pieces lah. Terus gue bagi rata. Dan gue termasuk yang dapat kirimannya nih. Jadi keluarga besar gue, keluarga besar suami gue, sama teman-teman. Ya gue cuman sebenarnya sih cuma pengen ngasih sesuatu yang bikin mereka inget kalau gue tuh masih ada gitu. Maksudnya kita nggak pernah ketemu kan selama ini, udah nggak pernah ketemu. Jadi cuman pengen ngasih aja gitu. Akhirnya gue bikin lah, gue bagi-bagiin tuh, gue keliling kan ngasih-ngasihin. Dan pas saat mereka hubungin gue, makasih udah ininya enak gini-gini mbak, ini ya apa jualan aja gitu. Terus aku selalu bilang enggak deh, enggak jualan, cuma bikin aja pengen gitu. Sampai akhirnya suami gue bilang udahlah jualin aja katanya gitu. Udah ada marketnya kan, dia bilang gitu. Udah ada yang bilang doyan, udah ada yang bilang enak, jualin aja katanya gitu.
Gue masih ragu-ragu sampai akhirnya suami gue bilang, udah jualan di kompleks sini, katanya suami gue. Tapi sistemnya PO, jadi nggak rugi-rugi banget kan. Begitu ada pesanan, gue baru bikin gitu kan. Akhirnya gue bikin PO untuk weekend, jadi untuk Sabtu atau Minggu gue bikin gitu. Alhamdulillah, Tiap weekend ya jadinya. iya, akhirnya setiap weekend karena gue juga nggak mau ngambil jatah waktu gue sama anak-anak karena kan Senin sampai Jumat tuh gue memang ngajarin anak-anakan homeschooling segala macem. Terus suami gue kan juga kerja walaupun WFH tapi kan tetap ada meeting segala macem. Jadi nggak akan bisa kepegang kalau gue tiap hari PO atau di hari biasa lah PO. Akhirnya ya udah, gue bikin, gue jualan. Alhamdulillah sudah setahun ini berjalan dan alhamdulillah udah nambah menunya gitu. Berarti justru dampak pandemi itu positif banget ya kalau lo. Gue pikir itu lo udah punya bisnis ini sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi ini tuh sebenarnya lo udah punya bisnis itu. Jadi selain profesi lo sebagai ibu rumah tangga, lo tuh punya bisnis rumahan. Gue pikir gitu loh. Dulu punya, sebelum punya anak, pas udah nikah. Tapi semenjak punya anak gue repot. Gue tuh selalu pesimis sama diri gue. Enggak deh, nggak bisa gue gitu. Padahal lo bisa masak. Iya, bisa lah gitu, bisa gitu, bukan pinter. Enak kok ya, enak. Dan produk lo tuh emang enak pas gue rasain. Makanya gue pikir, oh si Iyas tuh udah punya bisnis rumahan udah lama nih. Makanya gue mau nanya, bisnisnya tuh kena dampaknya nggak sih di masa pandemi ini? Alhamdulillah gue dampaknya positif. Kalau gue ngambilnya bukan bukan secara untung ya, gue ngeliatnya bukan secara untung, tapi gue di sini ngeliatnya diri gue jadi apa namanya ada dorongan gitu, dipush gitu. Sebenarnya gue bisa, tapi gue selama ini nggak yakin gitu. Begitu dihadepin, ternyata gue bisa-bisa aja gitu. Dan ternyata hasilnya banyak yang suka. Iya, membuka peluang banget. Sekarang alhamdulillah sudah jadi udah risol. Terus kemarin yang pesan apa yuk? Itu kuenya namanya apa sih? Nyokap gue suka banget tuh. Nanti ya kalau pas bikin lagi soalnya gue jujur karena gue ngerjain sendiri jadinya agak terhambat gitu. Terus sekarang udah ada sosis Solo, arem-arem, nasi bakar, buko mangga. Makin banyak ya. Tiap minggu sekarang. Dan ini tuh bermula dari sebenarnya lo tuh kan kayak mau ngasih hadiah ke orang-orang terdekat lo kan. Kayak lo tuh pengen dengan secara nggak langsung menggantikan kehadiran lo yang sebulan sekali itu ada bersama mereka kan. Tapi ini malah ngebuka peluang atau pintu rezeki lo ya. Jadi sekarang setiap ada menu baru, gue ngasihin ke saudara-saudara gue. Misal kemarin gue mau nyoba buko mangga nih, buko mangga. Gue bikin tuh banyak. Gue jadi kayak buat hantaran keluarga gue dulu nih gitu. Pertama kalau gue mikirnya gue nyenengin orang lain gitu ya. Yang kedua gue dapat feedback gitu kan, apa yang kurang apa segala macam, jadi tester lah gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang keluarga gue senang-senang aja sih. Iyalah. Dan orang terdekat tuh biasanya kan feedbacknya tuh selalu jujur ya. Lebih jujur dan lo tuh pasti dapat masukannya positif banget sebelum akhirnya lo tuh memutuskan untuk ngeluarin produk ini ke pasar. Iya nggak sih? Iya. Gue tuh ngerasa memang gue sama suami gue tuh suka ngobrol sih. Maksudnya ini kan pada banyak yang WFH ya. Orang tuanya WFH, anaknya daring sekolah gitu di rumah. Repot boro-boro mau masak gitu. Jadi kita mikir kayaknya bisnis makanan yang siap saji atau ready to heat, ready to cook gitu ya. Itu ada peningkatan kebutuhan di sini. Itu jadi pilihan ya untuk lingkup rumah tangga. Betul banget. Gue juga ngerasain gitu sih karena keseringan di rumah kan jadi kadang tuh pengen makan makanan yang segar, akhirnya mau nggak mau pesen. Betul, kayak gitu. Nyokap gue aja di rumah makanya katanya ini semenjak WFH kerjanya jajan mulu gitu. Kalau gue mikirnya daripada gue beli, gue ngeluarin duit, ya gue bikin, gue jualin, gue dapat duit, gue dapat makanan gitu kan. Nah itu keren sih. Di masa pandemik ini nih ya, gue ngerasa orang-orang tuh
ya kita, maksudnya kalau gue mikirnya jangan cuman mikir, aduh gue nggak bisa ini, pandemi ini gue nggak bisa jalan-jalan. Padahal banyak banyak banget hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu. Kayak gini. Mm-mm, mm-mm, Kalau kayak gini banyak loh orang-orang ibu-ibu ya, perempuan-perempuan yang mm-mm, biasanya kerja di kantor, segala macam, mm-mm, dia nggak pernah masak. Begitu WFH, dia seneng ngeliat YouTube segala macam, dia nyoba masak, ternyata bisa, mm-mm, anak-anaknya seneng, bisa dijualin. Itu banyak yang kayak gitu. mm-mm, Mulai cocok tanam kan sekarang, tanaman mm-mm, sampai mm-mm. kayak apa. Jadi sebenarnya tuh ngebuka peluang yang tadinya kita nggak kepikiran sama sekali, nggak kepikiran kita bisa, kita bisa gitu ngejalaninnya, Iya, kita iya, ngelakuinnya iya, bisa gitu. iya, iya. Gue pribadi pun di masa pandemi ini kayaknya banyak hal gitu yang bisa diambil pelajarannya. Kayak kita kayak diajarin untuk berpikir kreatif nggak sih? Betul, betul. Mikirnya tuh kayak gue harus belajar apa lagi nih besok, belajar apa lagi, bikin apa lagi, dan biar hidup kayak nggak bosen gitu nggak sih, Yas? Iya, gue juga mikirnya gini. Dan kalau gue mungkin mungkin banyak ini, iya iya kalau punya modal, punya ini bisa bikin Mhm, mhm, usaha. Banyak orang bikin kayak mhm, gitu. Tapi mhm. harus di sini adalah kalau kita punya modal, kita bisa bikin usaha. Kita balikin juga ke orang yang mungkin kekurangan modal. Kita belilah barang-barangnya dia, kita bantulah dia untuk jadi misalnya bantuin kita. Itu sebenarnya di sini juga kita eh, kondisi kayak gini yang ngajarin empati sih sebenarnya. Kenapa cuma mikir, aduh gue nggak bisa nih, nggak banyak banyak ya, banyak orang-orang yang mungkin kena dampak pandemik ini, kehilangan pekerjaan atau pengurangan pemotongan gaji segala macam gitu ya. Mhm, Mereka jadi mhm, keluh kesah, gue kayak mhm, gini nih, mhm, gue mhm. gara-gara pandemi gue nggak bisa ini. Padahal harusnya mereka juga bersyukur, mereka masih bisa dapat pekerjaan, mereka masih punya tenaga untuk bekerja, dan itu membuka peluang. Kayak orang, ada teman gue yang memang juga ya maksudnya ya banyak sih yang tiba-tiba jadi jualan gitu, gue ngeliatnya kayak gitu sih. Mhm, mhm. Semua jadi banyak yang jadi pebisnis ya di masa pandemi ini. Dan jangan takut kekurangan konsumen sih. Bisa jadi si penjualnya itu bisa jadi konsumen kita. Kalau gue gitu, maksudnya kayak gue kalau ada temen gue jualan gitu, gue beli. Karena apa? Gue ngerasain di posisi mereka yang jualan. Jadi penjual. Iya, Begitu benar. begitu ada orang beli tuh gue seneng. Bukan masalah harga, bukan masalah, tapi masalah dihargai, masalah ada orang yang tertarik, itu tuh menyenangkan sekali gitu loh. Iya, jadi kayak kondisi kayak gini sih gua rasa positifnya itu adalah kita jadi nge-push limit diri kita sendiri ya, untuk keluar dari zona nyaman, untuk keluar dari kebiasaan kita. Kalau gue gitu mikirnya. Kalau nggak ada Dan pandemi, tidak melihat dari sisi negatifnya ya. iya, kalau 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 Sebenarnya. kalau nggak ada pandemik, pasti cuma sekedar berangkat ngantor, pulang ngantor masih Mhm. nge-mall gitu kan. Padahal coba sekarang enggak kan. Terus juga yang ibu-ibu rumah tangga pasti ya sekedar gitu aja, nggak ada tuntutan gitu segala macam, nggak ada push gitu. Yang sekarang kayak gini tuh jadi kayak ada nge-push kita sih, kalau gue mikirnya kayak gitu. Jadi nih sebenarnya bisnis yang tadinya lo tuh iseng-iseng aja tanpa disengaja, tapi jadi peluang atau pintu rezeki yang baru ya untuk lo. Sampai 1 tahun ini ya, Yas. Alhamdulillah 1 tahun. Dan ini tuh lo udah ketemu ritmenya. Maksudnya tuh lo udah kayak ngebuka PO seminggu sekali gitu ya. Sudah ketemu Dan ritmenya. dan akhirnya ini lo seriusin nih sekarang. Seriusin sekarang tiap minggu. Wah, keren keren. Tapi minggu kemarin kak gue tetap emang apa namanya komit dari awal sama suami itu, kalau maksudnya nggak prioritas sih jualan, tetap anak prioritas, Oke. keluarga prioritas. Jadi memang kayak Oke. kemarin gue mau ke rumah orang tua gue gitu kan. Ya Mm-mm. gue nggak jualan, terus gue selalu ngomong biasanya sama sama si Rehan sama si Emas ya, anak Mm-mm. sama gue, Mm-mm. Mas, ibu mau jualan ya besok. Kalau dia bilang boleh boleh, tapi kalau bilang nggak boleh sama dia mah nggak boleh beneran. Karena sekarang anak lo tuh udah bisa berpendapat ya. Oke. Dan ya alhamdulillah sih suami sih ini ya, maksudnya
mendukung gitu. Mm-mm. Alhamdulillah sekarang sih setiap bulan tuh pasti ada, kayak kemarin nih, minggu kemarin gue nggak jualan, Alhamdulillah. kemarin gue ketemu bu Mm-mm. siapa, Mbak kapan buka Mm-mm. PO-nya gitu, saya mau pesan ini, Mm-mm. iya bu, nanti jadi Mm-mm. udah mulai Mm-mm. ditanyain sih alhamdulillah. Mm-mm. Mm-mm. Kayak pesanan buat buat apa, buat acara-acara event juga udah mulai, misalnya acara keluarga gitu udah ada sih. Jadi sebenarnya sekarang udah ada langganan dong ya? Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sebenarnya berkah banget ya pandemi ini ya, kalau kita bisa ngelihat dari sisi positifnya ya. Jadi memang setiap, kalau gue mikir setiap kejadian sih, kalau kita tergantung kitanya mau ngelihat dari sisi negatifnya atau bersyukurnya gitu. Dan memang saat kayak gini harus Mm-mm. banyak-banyak bersyukur sih. Kalau Mm-mm. nggak mau terlalu ruwet Mm-mm. sama pikiran gitu kan, nggak mau stres, mau banyak-banyak Mm-mm. bersyukur gitu. Dan memang kalau dilihat sekarang, sebenarnya banyak orang yang bisa 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 peluangnya tuh banyak banget, kayak kan sekarang banyak kan yang online, semuanya online, orang banyak bisa belajar gitu bagaimana bekerja online, pas segala macam lah, jualan juga nggak perlu toko ya kan, Mm-mm. sosial Tapi media. sebenarnya masih banyak loh ya orang-orang yang melihat dari sisi negatifnya, apalagi orang-orang yang terbiasa untuk ngumpul sama orang lain gitu loh. Kan kadang ada yang ngerasa, aduh terbatasi banget nih hidup gue sekarang. Kayak mulai stres dan lain-lain. Kalau menurut lo, kita harus gimana sih ngeresponnya? Kalau gue sih lumrah sih yuk kalau kayak gitu, bayangin aja kita makhluk sosial ya yuk ya, bertahun-tahun, Mm-mm. puluhan tahun kita ketemu orang nyantai-nyantai aja gitu kan. Apalagi Mm-mm. apalagi orang-orang yang mungkin memang bekerja dengan orang banyak, bertemu orang banyak, itu kan Mm-mm. pasti bohong deh. Nggak usah gitu, gue yang ibu rumah tangga aja, well, ya ada bosennya mau ketemu orang, mau ketemu teman, mau ketemu keluarga. Tapi menurut gue sih balik lagi harus tahu standar prioritas sih, dan bersyukur aja sih, intinya tuh bersyukur. Kalau gue mungkin memang kita nggak bisa ketemu langsung gitu ya, Mm-mm. tapi bersyukurlah lo masih punya waktu untuk di rumah, punya kemudahan dengan WFH di rumah. Bayangin orang-orang yang Benar. sebenarnya dia pengen di WFH di luar gitu ya, WFH di rumah, Nggak bisa. tapi nggak bisa. Sementara tuh resikonya tinggi, di rumah ada anaknya, ada orang Benar. tuanya. Jadi kalau gue pikir harusnya ngelihatnya, kalau kalau ngerasa bosen, ngerasa kesel, pasti layu, semua orang juga begitu. Kita kita tuh makhluk sosial gitu kan. Mm-mm. Nggak ketemu orang tuh rasanya gimana gitu kan. Tapi kembali lagi ke prioritas masing-masing ya. Nah, kalau gue sih nggak bisa menghakimi sih, maksudnya nggak bisa menghakimi orang untuk, ih dia tuh kok keluar-keluar sih, kok dia nggak tahu sih Iya. gini-gini gitu. Nggak bisa sih, karena kita nggak pernah tahu pikiran orang itu bagaimana, kebutuhan orang itu bagaimana. Terus mungkin dia ada inian apa ya. Ada target yang harus dia penuhi juga. Tapi di sisi lain, gue seneng sih dengar cerita lo. Maksudnya ternyata ya di masa pandemi yang mungkin sulit banget untuk kita, ternyata masih banyak hal-hal positif yang bisa kita raih, kayak di cerita lo ini. Di masa yang banyak orang berpikiran tuh kayak sulit banget sih menghadapi ini, khususnya di awal-awal masa pandemi ya. Tapi ternyata di masa ini malah ada jalan atau peluang baru yang justru malah lo dapatkan di masa ini. Dan sebenarnya itu peluang kita untuk kolaborasi sih. Begitu orang kita punya istilah, kita punya link, kita punya modal untuk kita berbisnis segala macam. Kita bantulah orang-orang yang memang secara secara kemampuan, secara modal yang kurang, yang tidak bisa berusaha, maksudnya nggak bisa bikin usaha sendiri, ya kita waktunya kita kolaborasi sama orang-orang itu. Di situ sih kerjasama. Lo udah di tahapan ini juga. Alhamdulillah. Jadi sekarang memang tante gue yang memang ya adalah saudara-saudara gue yang memang agak berdampak Mm-mm. secara finansial. Gue suruh, Mm-mm. ayo jualan, Mm-mm. gue Mm-mm. bilang jualan, Mm-mm. gue yang jualin ke sini. Jadi Nih gue belajar hal baru lagi nih dari lo. Ketika masa pandemi ini lo mendapat peluang bisnis yang baru, lo tuh justru membantu juga orang-orang di sekeliling lo. Lo malah ngebuka jalan juga untuk orang-orang di sekitar lo gitu loh. Bagus ini cara berpikirnya menurut gue. Jadi lo tuh malah memperluas rezeki orang lain juga gitu loh.
Gak usah takut, kalau menurut gue ya gak usah takut. Kita buka ladang rezeki orang juga, insya Allah kita dibuka lagi lebih lebar gitu kan. Bisa lewat. Rezeki itu kan bukan cuma uang. Rezeki itu kan keluarga, rezeki itu sehat, rezeki itu waktu. Banyak sih menurut gue. Jadi gak usah takut sih menurut gue. Dengan orang itu yang misalnya orang itu kita bantu ininya, terus dia doain kita aja kan udah itu rezeki banget. Dan gak usah ngejar. Kalau gue sih sekarang prinsipnya emang ya gue jualan, gue dapetin uang gitu ya, tapi gue nggak terlalu ngejar ngoyo gitu loh yuk, maksudnya ngoyo yang ini banget gitu. Jadi bisnis lo mau bawa kemana nih, Yas? Karena target lo kan bukan laba juga kan ya? Laba mah ada yuk, Oh, ada ya. Ada ya. selalu punya tujuan kayak gue pengen ngajak anak-anak gue jalan ke sini pakai uang gue. Jadi begitu. Jadi kan gue semangat bikin. Terus kayak gue mau beli ini, gue jualan sampai dapat, gue beli. Jadi gitu dong. Jadi kayak tujuan-tujuan kecil gitu loh yuk. Tujuan-tujuan singkat, nggak yang Target-target kecil tapi bisa bikin lo bahagia gitu kan? gue jualan bukan sejujurnya sih bukan yang apa ya? Bukan untuk mata pencaharian utama kan sebenarnya. Kayak sekarang kalau gue capek nih, gue nggak jualan, ya gue nggak ngoyo gitu. Gue juga tahu. Dan lo tuh tetap ya prioritas utamanya tuh pasti keluarga ya, baru bisnis lo kan ya. Tapi lo sempat kepikiran gak nih, lo ada nggak pencatatan kayak semacam cash flow-nya gitu ya? Ada, gue perhitungan semuanya ada. Ada ya. Nah, kalau ada cash flow kan biasanya kelihatan tuh ya, kayak peluang-peluangnya gimana. Sempet nggak sih kepikiran, kayaknya bisa nih bisnis ini jadi lebih besar lagi dan gimana kalau misalnya gue mempekerjakan pekerja untuk bisnis yang lebih besar lagi. Sempat kepikiran kayak tapi gitu? nggak mau. Kenapa? Karena gue tahu usia anak gue tuh segini sekarang nih. Gue nggak bisa lepas. Keinget pesan nyokap gue dulu. Dulu kan gue selalu ngomong sama nyokap gue pas anak-anak gue masih balita banget ya. Aku nggak bisa gini-gini nih, nggak bisa gini. Mami juga, nyokap gue juga ngomong, tunggu, nanti masanya ada kamu bisa mikirin diri sendiri, bisa ngelakuin apa yang kamu mau gitu. Walaupun pasar banyak yang minta nih, Yas. Berarti lo akan ngerem permintaan lah ya. Berarti lo akan ngebatasin. Gue ngebatasin ke PO, gue ngebatasin kalau memang gue anak gue ya udah enggak. Gue ngebatasin banget sih. Oh, oke. Jadi memang bukan tujuan inilah, tapi memang itu akan nanti jadi bekal gue buat nanti sih. Nanti akan dilanjutin, tapi mungkin besarnya nggak sekarang. Gue mikirnya kayak gitu. Oke. Kira-kira apa nih hikmah yang bisa lo simpulkan dari masa pandemi ini? Ketemu suami gue setiap hari dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam ya. Berarti ribet-ribetnya dia kerja di kantor jadi kelihatan ya sekarang di rumah. Jadi makin sayang ya. Kita waktunya dia masuk ke kantor gimana? Belajar bersabar karena ngadepin anak gue sekolah homeschooling. Berarti hikmahnya mendapatkan peluang bisnis baru sebenarnya lo nggak terlalu ngelihat ya. Lo tuh lebih fokus pada keluarga, bisa jadi pendidik anak-anak di masa seperti ini. Lebih ke situ ya? Iya. Buka mata gue ternyata gue bisa gitu. Selama ini gue takutin. Iya. Bisa kok, Iya, enak. itu gue cuma selalu takut manajemen waktu yuk. Dan ternyata gue bisa. Iya gitu. sih, benar. Ya itu sih. Dan jadi ya mungkin nih nanti puasa juga rencananya gue akan ada bikin beberapa lagi yang baru buat puasa persis. Apa tuh? Bocoran dong? Nantilah, masih digodok. Nantilah. Kita tunggu kiriman dari Iyas. Insya Allah ada hamper. Oke deh, Yas. Makasih banget ya, Yas. Gue tuh belajar banget sih dari cerita lo ini. Ternyata tuh di masa pandemi ini tuh gak sedih-sedih banget ya. Ternyata masih banyak hal-hal yang bisa kita syukuri di masa-masa ini. Setelah ngelewatin segala macam ya alhamdulillah sih masih. Ya mungkin ini perspektif gue ya yuk. Benar. Karena tapi maksudnya ini perspektif gue dari segi ibu rumah tangga sih. Maksudnya gitu. Oke deh, Yas. Makasih banget ya, Yas. Semoga kita bisa cepat-cepat ketemu nih dalam keadaan yang sehat walafiat juga dan aman ya. Sekali lagi makasih ya, Yas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayu. Seru banget kan ngobrol-ngobrolnya.
bisa ngobrol sama temanku yang satu ini, dan aku selalu senang ketika kita tuh bisa sharing berbagai macam topik dengan orang-orang yang berpikiran positif. Karena secara nggak langsung tuh energi positifnya juga nular nih ke aku. Kita bisa denger ya teman cerita. Tadi temanku Laras, yang profesi awalnya full ibu rumah tangga sebelum pandemi ini ada. Dan sekarang dia bisa memiliki bisnis rumahan yang awalnya nggak dia rencanakan sama sekali. Berawal dari niat membuat sesuatu atau hadiah untuk orang-orang terdekat dan membuat bahagia orang lain, ternyata malah membuka jalan temanku ini untuk berbisnis. Dan alhamdulillahnya, pasar ternyata sangat menerima produk yang dia buat. Banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari obrolanku sama Laras di episode kali ini. Di masa pandemi ini, di mana banyak dari kita yang mungkin ngerasa nggak mudah nih menjalaninya. Tapi ternyata masih banyak hal-hal baik yang bisa kita raih, asalkan, satu, kita berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, jangan banyak mengeluh. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih. Jangan lupa selalu bersyukur. Jadi tetap semangat ya teman cerita. Di masa pandemi ini, kita harus tetap ngejaga semangat dan pikiran positif. Next, kita dengerin obrolanku sama teman-temanku yang lain nih. Dan semoga kita bisa sama-sama belajar hal-hal baru lagi dari cerita mereka. Oke, ayo pamit di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.